Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an berbicara tentang masuk surga sekeluarga. Lagi-lagi ini merupakan harapan kita semuanya ya. Dan kita ingin mengetahui lagi tentang pesan yang terkandung Ustaz dalam surat At-Tur ayat 21 ini Ustaz ya. Yang Allah ingatkan kepada kita semuanya, dan ini Maha pemurahnya Allah ya Ustadz ya, yang tadi Ustadz sampaikan sebenarnya dalam satu keturunan itu kan kualitasnya kan berbeda-beda ya Ustadz ya. Seperti kita melihat pohon kelapa, nggak semuanya mulus ternyata Ustadz ya. Ada juga yang agak-agak busuk-busuk dikit gitu Ustadz ya. Nah mungkin ini juga gambaran dalam satu keluarga ada juga barangkali yang kurang baik, yang setengah baik, ada yang paling baik gitu Ustadz. Nah bagaimana, apakah ini menjadi jaminan juga gitu Ustaz, ketika orang tua kita soleh kita bisa ketarik gitu Ustaz untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ibarat pohon yang memberikan buah. Satu pohon mangga itu ada yang semuanya manis, ada yang kurang, atau ada yang biasa-biasa saja, tergantung periode dia pertumbuhannya seperti apa ya. Tetapi secara umum orang bisa mengatakan, oh pohon ini secara umum dikatakan buah mangganya manis. Betul. Nah kenapa buah mangganya manis? Karena memang sejak awal itu ya benihnya, kemudian pupuknya, airnya, perawatannya memang sudah benar ya, sudah sesuai dengan aturan. Nah oleh sebab itu di sini yang menjadi titik poin kita adalah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Bagaimana agar orang tua ini ya berusaha untuk menjadi orang yang soleh secara maksimal, kemudian dia turunkan sifat kesalehan itu, keimanan itu kepada anak-anak dan cucu-cucunya, keturunannya. Dzurriyyahnya dia. Nah, sehingga anak-anak kita pun, cucu-cucu kita pun dia akan meneruskan kepada penerusnya lagi berikutnya. Disinilah peran penting orang tua, dan ada ganjarannya secara khusus dalam Al-Quran. Contoh di dalam surat Al-Kahfi ya, pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah Nabi Khidir yang dia membangun tembok yang hampir roboh. Ya, ketika ditanya oleh Nabi Musa, "Kenapa kau bangun tembok yang sudah hampir roboh itu?" Ya, jidara yuridu ayyanqadha fa'aqamah. Padahal sebelumnya penduduk kampung itu sudah menolak Anda, menolak saya untuk mendapatkan bantuan, tidak diberi makan, tidak diberi bekal. Malah kita membalas mereka dengan membangun tembok yang hampir roboh ini. Maka Nabi Khidir ya memberitahukan pasal bahwa wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Ya. Dinding yang hendak roboh itu, kata Nabi Khidir, itu adalah sebenarnya dibangun oleh orang tua dari dua anak yatim ini, yang mana dia memasukkan atau menyimpan harta yang akan dimanfaatkan oleh anak yatim ini. Karena dia sudah meninggal dunia, sebelum dia meninggal dia sudah menyimpan harta tersebut untuk digunakan oleh anak-anak yatim ini. Dan ditekankan di situ apa? Wa kana abuhuma sholihan. Orang tua daripada dua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Fa'arada rabbuka. Sehingga karena Allah melihat kesalehan orang tuanya ini, Allah hendak ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah hendak ya menjadikan dua anak yatim itu tumbuh menjadi besar, dan mereka akhirnya bisa mengambil harta yang disimpan di bawah gedung atau tembok yang akan roboh tersebut. Nah jadi bukan hanya sampai di akhirat nanti dia akan bermanfaat kesalehan orang tua, tetapi di dunia Allah memberikan juga kemuliaan bagi orang tua yang saleh, akan menjaga anak-anaknya, ya, ekonominya, ya. Kemudian pertumbuhan fisiknya Allah akan jaga. Kenapa? Karena Allah sayang, merahmati orang tua yang soleh, ingin menjaga keturunannya supaya tetap baik. Nah ini keutamaannya. Nah kalau kita lihat apa saja sih yang bisa menyelamatkan atau yang menyebabkan kita semua ini masuk surga? Siapa saja sekeluarga, ya. Itu disebutkan di dalam keterangannya lebih jauh, disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd
Ar-Ra'd 22 dan 23 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Masya Allah, indahnya. Allah mengatakan ya, dan kita harus meyakini ini. Pasti. Kebenarannya mutlak, ya, tidak bisa kita ragukan. Ya, Allah mengatakan mereka orang-orang yang baik itu akan masuk ke dalam surga Aden. Ya, bersama siapa? Bersama orang-orang soleh. Dari ayahnya, ya, orang-orang tuanya, wa azwajihim, pasangan-pasangannya, suami istri, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunannya. Dan ketika mereka masuk surga itu, yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat ya datang menghampiri mereka, ya, mengetuk semua setiap pintu yang mereka masuki itu surga itu, ya, memberikan apa? Ucapan selamat, ya, tahniah. Selamat datang gitu ya. Artinya ada penyambutan. Ya, ucapan selamat datang kepada orang-orang yang beriman, dengan orang tuanya, dengan pasangannya, dengan keturunan-keturunannya, mereka diberikan ucapan selamat oleh malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sejahtera atas kamu. Atas kalian semua. Disebabkan apa? Bima sabartum. Karena kalian di dunia ini sabar. Sabar menjauhi maksiat. Sabar melaksanakan ketaatan-ketaatan perintah-perintah Allah. Itu kan butuh kesabaran. Betul. Ya, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalian ditakdirkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Ini diberikan ucapan selamat. Ya, luar biasa. Subhanallah. Nah, amal apa saja yang akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan sekeluarga ini, itu dijelaskan di dalam ayat sebelumnya, Mbak Elvi, ya. Jadi pemirsa masih dalam TV-mu, surat At-Tur, masih dalam surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Dijelaskan ya, sebelumnya ini ayat 21 dan 22. Ya. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq." Dari ayat 20. Mohon maaf. Orang-orang yang selalu memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang bertanya, memenuhi janji apa itu? Janji yang apa ya? Ya, yaitu janji ketika mereka bersumpah di hadapan Allah untuk menjadikan Allah sebagai Rabb-nya satu-satunya. Perjanjian primordial kembali ya. Di kita dalam surat Allah. Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala. Nah, ini yang mereka pegang. Dan mereka penuhi janji itu, mereka ibadahi Allah dengan sebaik-baiknya. Itu baru satu. Ya, ini baru satu, dan tentu ini mengandung pesan bahwa kita harus konsisten dalam beragama, Ustadz ya. Tuh. Dari mulai kita bersyahadat, dari mulai kita balik, karena kita mohon maaf, Islam kan kita memang keturunan bahwa orang tua kita Muslim gitu, Ustadz ya. Nah, namun tentu penguatan akidah ini barangkali, Ustadz ya, yang akan nanti membuktikan apakah kita keluar menjadi orang yang soleh atau tidak gitu, Ustadz ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, sahabat TV-mu, untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran.